Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini menurut data BPS menjadi salah satu provinsi termiskin secara nasional. Namun dari beberapa daerah di Sumatera Selatan yang terkategori miskin selama ini, yakni Kabupaten Musi Banyuasin, salah satu kabupaten juga penyumbang angka kemiskinan. Nah, sejak beberapa tahun terakhir, Pemkab Muba terus melakukan inovasi-inovasi bagaimana masyarakatnya dapat lepas daripada kesengsaraan ini. Seperti yang telah dilakukan tahun 2024 ini, itu pemerintah Kabupaten Muba telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 2% lebih, dan ini angka yang cukup fantastis, sehingga Muba masuk dalam kategori nomor 1 di Pulau Sumatera, berhasil menurunkan angka kemiskinan. Bahkan secara nasional sampai mendapatkan nomor 4 secara nasional, berhasil menurunkan angka kemiskinan. Nah, ini inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muba. Bagaimana kita ingin tahu strategi-strategi yang dilakukan. Untuk itu di Studio Podcast saya telah mengundang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba, Pak Ardiansah. Selamat datang di podcast Pak Ardiansah. Iya, terima kasih Mas Harto. Ini orangnya santai, namun kerjanya luar biasa nih. Alhamdulillah. Iya. Kita bicara real ya Pak, bahwa Muba itu memang daerah terkaya di Sumatera Selatan dan juga penyumbang angka kemiskinan. Ya. Nah, namun sejak beberapa tahun terakhir, bahkan di tahun 2024 ini berhasil menurunkan angka kemiskinan sampai 2% lebih ya. Ya. Ini apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muba sehingga berhasil masyarakatnya kurang hidup daripada kemiskinan? Iya, terima kasih Mas Harto. Jadi saya ucapkan dulu terima kasih sudah diundang di podcast TVRI Sumsel ini. Jadi mungkin bisa saya cerita sedikit ya, karena kadang-kadang kami selaku warga Muba ini merasa ya agak miris juga. Kadang-kadang banyak orang yang bilang kabupaten kaya tapi penduduknya banyak yang miskin. Nah, inilah yang selalu jadi momok dan tekanan buat kami pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh sebab itu, semenjak saya dilantik jadi Kepala Dinas Sosial, kami mulai melakukan pembenahan, Pak. Bagaimana ya kami melakukan suatu telaah ya, apa sih yang menyebabkan kemiskinan itu bisa tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah itu kami menciptakan suatu program inovasi yang kira-kira bisa benar-benar memberikan dampak intervensi langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa benar-benar diperhatikan dan diberikan bantuan yang benar-benar mereka bisa keluar dari kemiskinan. Kalau persentase selama sebelum itu berapa Pak? Persentase kemiskinan masyarakat Muba? Wah, kalau kemiskinan kemarin kami ini benar kata Mas Harto tadi, kami ini salah satu penyumbang kemiskinan di Sumsel. Kami selalu masuk kalau bola atau degradasi. Jadi selalu 3 besar terakhir, Pak. Jadi tidak pernah keluar dari 3 besar selama 17 tahun terakhir. Nah, alhamdulillah saat ini dengan adanya program yang kami cetus yang di tahun 2023, namanya program Bantu UMA, bantuan tunai langsung untuk masyarakat miskin. Oh, itu ya, bantuan ya, UMA. Tapi UMA itu juga bahasa Muba itu ibu ya? Ya, jadi kami mengambil kearifan lokal ya, menciptakan nama UMA itu karena uang itu harus dikelola oleh UMA, oleh ibu, sehingga uang itu tidak lari kemana-mana tapi larinya ke dapur. Itu bagaimana program bantuan UMA itu teknisnya? Jadi program Bantu UMA ini adalah bagaimana mengakomodir seluruh masyarakat miskin ekstrim yang ada di Muba ini sehingga mereka bisa mengurangi beban pengeluaran mereka. Nah, sehingga mereka ini bisa keluar dari kemiskinan, karena kami pengen tingkat kemiskinan di Musi Banyuasin kan ukurannya kan dari pendapatan mereka, Pak. Jadi rata-rata mereka ini pendapatannya per hari kurang lebih 11.000. Jadi kalau di bawah 11.000 per hari itu namanya miskin ekstrim, Mbak. Nah, kalau sebulannya kurang lebih 322.000. Nah, makanya kami berikan bantuan uang ya untuk mereka keluar dari kemiskinan sebesar 325.000. Berarti itu bantuan cuma-cuma ya kepada bantuan cuma-cuma kepada masyarakat, dengan harapan karena ada 3 dalam rangka pengentasan kemiskinan yang ada di Musi Banyuasin yang menurut Perpres juga, bahwa yang pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah meminimalisir ataupun meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Nah, tahap pertama ini kami bagaimana mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Karena masyarakat sendiri kan kalau misalnya apalagi yang kategori lansia, orang difabel, mereka tidak bisa mencari nafkah. Oleh sebab itu, pemerintah berinisiatif memberikan bantuan uang sebesar 325.000 per jiwa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Pertimbangan daripada memberikan bantuan tunai langsung 325.000 itu dampaknya bagaimana sejak digulirkan bantuan itu? Wah, yang pertama masyarakat pasti sangat senang. Itu bahwa makanya saya bilang sekarang Dinsos hadir. Jadi bagaimana pemerintah itu benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan adanya bantuan itu masyarakat merasa hadir pemerintah memberikan bantuan pada mereka. Oleh sebab itu dampaknya sangat luar biasa. Otomatis ya, dengan bantuan yang kita kasih uang 325.000 itu, dan itu prosesnya langsung ke rekening mereka, Pak. Jadi bantuan itu data penerima bantuan itu kita MOU dengan perbankan. Jadi mereka itu menerima uang masuk ke rekening mereka, Pak. Jadi tidak berbentuk cash uang. Tidak ada potongan-potongan. Tidak ada potongan sama sekali, dan proses itu kami langsungkan juga damping dengan pihak APH Kejaksaan. Jadi proses itu benar-benar clear. Jadi nyampe tidak ke ada masyarakat yang membutuhkan. Jadi mereka langsung menerima di rekening mereka dan plus langsung dapat ATM. Nah, tentunya ini salah satu upaya juga pemerintah Kabupaten Muba. Jadi perputaran uang luar biasa ya, Pak? Pasti, Pak. Jadi makanya dengan kita memberikan uang pada masyarakat miskin, mereka ini kami yakin tidak akan pernah membelikan sembako, membelanjakan uang tersebut ke Palembang atau keluar kota. Pasti mereka juga akan membelanjakan uang itu di seputaran mereka. Otomatis perekonomian yang ada di seputar wilayah rumah mereka itu akan hidup. Itu menjadikan pertahanan inflasi. Pasti. Makanya kami juga inflasi kami terjaga, karena baru kemarin kami juga mendapatkan apresiasi dari kementerian bahwa salah satu daerah yang menjaga inflasi sangat baik. Itu salah satu peran dari program Bantu Umak itu efek sendiri. Daripada Iya, program Bantu Umak, masyarakat terbantu, inflasi terjaga. Iya. Dan Umak Sumeringa loh, Pak, dikasih uang tuh, Pak. Oh, iya, namanya mereka selama ini ya mencari ya katakanlah nafkah susah. Dengan ada bantuan pemerintah hadir itu luar biasa mereka. Kenapa Umak? Ya, kalau misalnya Umak kita kan pasti yakin uang itu bakal lari ke dapur. Kalau kita kasih ke Pak, ya tahu sendiri, Pak. Larinya ke bukan nggak percaya sama Bapak ya. Okay, kemungkinan lari ke rokokan, lari ke judi online. Iya. Nah, jadi makanya untuk saat ini kita fokuskan kepada Umak, karena Umak lah yang pasti membelanjakan uangnya dengan efektif untuk kebutuhan keluarga. Nah, dengan bantuan langsung program Bantu Umak, itu kan APBD Muba besar nggak sih tersedot dari jumlah dibanding APBD yang ada? Sangat kecil kalau kecil, ukuran APBD Muba dengan angka 4 triliun lebih ya. Ya karena saya pikir dengan program Bantu Umak yang cuma menghabiskan anggaran 1 tahun sekitar 60 miliar itu dengan 4 triliun kecil sekali itu. Wah, sangat kecil sekali. Efeknya luar biasa ke masyarakat. Jelas, otomatis itu kan uang langsung pada masyarakat. Jadi menjaga perputaran ekonomi yang ada di sekitar masyarakat dan Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi saya pikir dengan angka yang sebesar 60 miliar 1 tahun itu tidak terlalu besar lah. Sampai kapan program Bantu Umaknya akan dilaksanakan? Nah, program Bantu Umak ini kan tidak mungkin akan berterus dengan anggaran sebesar itu, karena dengan menurunnya angka kemiskinan yang semakin tahun semakin turun, otomatis kita akan berpikir bagaimana mereka tidak tergantung lagi dengan program bantuan pemerintah. Kan program-programnya ada dari pusat, ada dari daerah. Nah, ke depan kita bagaimana mereka ini segera beralih, tidak tergantung lagi dengan bantuan-bantuan pemerintah. Sehingga makanya kami luncurkan program baru namanya Bantu Uba. Oh itu ya. Yeah. Nah, kembali ke bantuan Umak. Ini kan namanya bantuan mengalir. Yeah. Apakah juga ada oknum-oknum masyarakat yang nakal, ngaku-ngaku miskin biar dapat? Itu apa ada saksi-saksinya nggak? Wah, itu bukan rahasia umum lagi itu. Jadi karena sekarang ini banyak masyarakat ini memang senang dibilang miskin karena biar mendapatkan bantuan. Nah, itu ada strateginya juga, Mas Harto. Bagaimana itu? Mereka tidak mau ngaku-ngaku miskin. Yang pertama kami lakukan verifikasi data dari tingkat kecamatan, tingkat desa. Desa harus melakukan musdes, musyawarah desa. Mereka yang menentukan orang-orang miskin, dirapatkan melalui musyawarah desa. Setelah itu mereka harus bawa ke tingkat kecamatan.
untuk diverifikasi tingkat kecamatan. Setelah itu baru ke kami. Setelah itu kami turun ke lapangan lagi, Pak, memastikan Verifikasi orang lagi. itu ada dan penempelan stiker. Ya, jadi secara sanksi sosial mereka juga akan kena kalau kami tempelkan stiker keluarga penerima bantuan pemerintah dan kategori penduduk miskin. Oh, ditempel di rumah. Ditempel di rumah sebesar polio. Nah, setelah itu ya kami lakukan juga nanti dengan peraturan berupa penggunaan sanksi. Oh, ada sanksi ya? Sanksi. Jadi apabila mereka tidak layak menerima tapi mereka menerima, mereka akan kenakan sanksi berupa pengembalian uang yang selama ini diterima. Makanya jangan coba-coba mereka mengaku miskin. Sejauh ini ada nggak yang nakal oknum masyarakat? Yang jelas kami pasti ada, karena kami contoh sederhana saja. Angka kemiskinan turun itu kan berarti kan banyak yang tidak layak, Pak. Salah satunya, ya kan? Hampir 2%. Jadi hampir 20.000 masyarakat yang keluar dari angka kemiskinan. Iya, berarti kan itu kan tidak layak kebanyakan juga, Pak. Dan inilah strategi kita juga, ya bagaimana masyarakat ini benar-benar menerima bantuan tepat sasaran. Karena saya pernah bilang, Pak, sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah, kalau tidak tepat sasaran akan sia-sia. Karena program pemerintah ini sudah banyak yang diberikan, tapi tidak pernah tepat sasaran. Nah, inilah yang jadi momok kita, ya kenapa angka kemiskinan tinggi sedangkan sudah banyak program-program pemerintah yang diberikan, ya karena tadi tidak tepat sasaran. Sudah tahu dia orang kaya, kenapa harus kita kasih bantuan ya? Ini kan Pak Kadinsos ini kan backgroundnya sebelumnya dari mana? Kok bisa langsung tune in kepada program UMA menurunkan kemiskinan? Ini kan bukan perkara mudah nih. Iya. Jadi kalau lihat background, sebenarnya kalau background dari birokrasi, saya sebenarnya dinas pendapatan ya. Saya bagaimana mencari pendapatan daerah. Nah, saya mengaitkan saja berarti bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, tapi sebenarnya background saya memang saya senang wira swasta, dan kami memang punya perkumpulan namanya organisasi Ambil Rubah yang memang berkegiatan sosial. Itu background itu yang membuat Pak Ardiansa itu betul-betul tune ya, fokus dengan masalah kemiskinan. Ya, karena mereka mungkin pimpinan saat itu melihat bahwa Ardiansa senang dengan kegiatan sosial, kesana aja kayaknya pas gitu loh. Jadi ya sudah, mau tidak mau ya mungkin dulu memang suka melakukan kegiatan sosial, dikasih tempat yang memang untuk melakukan kegiatan sosial, akhirnya jalan. Nah, kita kembali ke soal ini kan beban, bukan beban, maksud saya menggunakan APBD tapi kecil 60 miliar. Bagaimana dukungan daripada anggota DPRD di sana? Nah inilah, kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan tidak bisa kita hanya cuma 1-2 orang ataupun 1 OPD, tapi perlu keroyokan. Makanya diperlukan komitmen pimpinan dan antara legislatif dan eksekutif. Iya. Nah, makanya saya bilang, kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, seluruh OPD harus jadi dinas sosial semua loh. Nggak bisa dinas sosial sendirian mengentaskan kemiskinan. Mereka harus menjadi dinas sosial semua kalau emang mengentaskan kemiskinan. Kalau ingin infrastruktur, seluruh OPD harus jadi PU semua. Gitu. Jadi kekompakan itu harus ada kekompakan. Makanya komitmen pimpinan, tidak banyak pimpinan daerah saat ini yang mau mengelontorkan uang 30-60 miliar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Ini yang saya debatkan kemarin waktu pas di eksekutif maupun di legislatif. Saya sampaikan bahwa angka 60 miliar per tahun ini sangat kecil dengan dibandingkan APBD Kabupaten Banyuasin yang mencapai 4 triliun lebih. Efeknya luar biasa terhadap membantu masyarakat ya. Makanya saya bilang, saya sampaikan 4 triliun untuk mandatory pendidikan 20% hampir 800 miliar, untuk kesehatan 10% itu 400 miliar, untuk infrastruktur untuk ini ratusan miliar semua Pak. Nah saya cuma minta 30-60 miliar untuk masyarakat miskin mubah loh. Dan ya, berhasil menurunkan angka kemiskinan. Dan saya buktikan dirasakan itu, mak-mak ya. Iya, dan saya buktikan itu gitu loh. Bagaimana? Ini tentunya tidak lepas dari perhatian pemerintah pusat. Ini Pak Ardiansa di pusat bagaimana menurunkan dalam waktu cepat 2% lebih? Ya alhamdulillah, kalau ini pasti kita mendapatkan apresiasi. Kemarin dapat apresiasi dari Pak Wapres, Pak Maruf Amin, kami diberikan insentif fiskal sebesar 6,3 miliar, kami diberikan penghargaan. Dapat bantuan lagi dari pusat? Dari pusat kami karena sudah menurunkan angka kemiskinan dan komitmen pemerintah menurunkan angka kemiskinan, dapat penghargaan dan uang insentif fiskal dari Kementerian Keuangan sebesar 6,3 miliar.
saya juga kemarin dapat penghargaan dari Kementerian Sosial. Terus kemarin saya diminta oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) ya untuk menjadi salah satu narasumber untuk berbagi sharing kepada seluruh dinas sosial dan Bapeda bagaimana cara pengentasan menurunkan angka kemiskinan Musi Banyuasin. Ini yang dilakukan Pak Ardiansyah ini artinya luar biasa dari jajaran pemerintah Kabupaten Muba. Sumatera Selatan ini kan banyak lagi daerah-daerah miskin karena kita provinsi miskin kategori. Apakah udah ada sih yang menelpon Pak Ardiansyah kabupaten lain, kota? Pak gimana Pak kita belajar studi banding ke Muba? Udah banyak yang datang. Udah banyak ya? Ya dari daerah-daerah provinsi lain juga udah ada beberapa yang datang. Di Sumsel juga banyak sudah pengen belajar gitu. Belajar sih enggak sih, cuma sharing lah. Kita nggak mungkin kalau belajar itu kan, karena sama-sama niatnya kita kemiskinan. Ya sharing ya begitu. Sharing, ya. Nah kita selain program UMA ini kan tadi Pak Ardiansyah bilang bahwa tidak akan terus-menerus ya, ini kan memberikan umpan. Nah, memberikan kail atau pancing ke depan bagaimana programnya? Ya, inilah muncul program Bantu Uba. Oh, yang tadi ya, Bantuan Uba. Enggak, yakin ini enggak dibeliin rokok? Iya enggak. Jadi Bantu Uba ini ada singkatan juga, Mas Harto. Ya. Bantuan tunai untuk bangkitkan ekonomi keluarga. Iya. Nah, inilah bentuk bantuan modal kepada pelaku usaha ataupun mereka yang ingin berusaha. Ya karena tadi saya bilang masyarakat miskin tidak mungkin tergantung terus dengan bantuan pemerintah. Tapi Bantu Uba ini harus ada kategori, Pak. Mereka akan kita latih dulu ya, mereka sehingga mereka bisa berusaha. Dan usia mereka harus produktif, usia 21 sampai dengan umur 45. Nah, tapi yang di atas itu yang kategori lansia dan itu memang sudah tidak bisa diberdayakan lagi, memang tugas pemerintah sebagaimana amanat undang-undang 34, anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Ya sudah, yang lansia itu langsung saja berikan sampai mati. Pemkab Muba ini luar biasa memperhatikan rakyat dengan mengikuti undang yang diaturkan undang-undangnya. Hadir, makanya Disos hadir ini, Disos selalu hadir untuk masyarakat. Ini real yang Anda lakukan ini kan bukan kita baru berencana, udah dilaksanakan dan berhasil. Kembali ke bantuan Uba tadi ya. Itu teknisnya bagaimana nanti? Nah, bantuan Uba ini kami melakukan pendataan melalui pemerintah kecamatan dan desa, mana masyarakat miskin kalian yang terdata di Bantu Uba yang bisa kita berdayakan untuk memberikan bantuan modal dan usaha mikro ya, kayak misalnya jual pentol atau jual boba-boba pinggir jalan, gitu kan, jual gorengan. Nah, ini kita akan latih, kita akan berdayakan mereka, kita kasih bantuan modal dengan harapan bisa meningkat pendapatannya, ya kan? Yang semulanya misalnya mereka pendapatan cuma 100.000 per hari, dengan kita kasih bantuan modal, mereka bisa beli peralatan yang banyak, beli bahan baku, mereka bisa menjadi 200 sampai 250.000. Kisaran bantuan modal berapa nanti bantuan? Untuk saat ini per usaha mikro itu 5 juta. Oh, lumayan ya, 5 juta untuk usaha-usaha itu. Ya. Ini udah disahkan belum nanti oleh DPR? Sudah, tinggal launching kami. Itu hebat juga DPR, artinya menunjang ya. Harus dong. Iya. Ya, kan mereka juga kan sinergi eksekutif legislatif ya, jalan bareng. Kalau memang mereka objektif yang kita lakukan benar-benar untuk masyarakat, saya pikir mereka harus setuju. Ya, makanya kita dinas sosial juga harus meyakinkan mereka ya, bahwa program ini akan berjalan dan akan membuahkan hasil seperti ini loh gitu. Makanya kami paparkan juga, Pak. Makanya kami berargumen dan berdasarkan data. Jadi berdasarkan data, ini kemiskinan kita, ini orang yang layak dibantu, ini fotonya, ini rumahnya, ini usahanya. Kami tampilkan semua di situ, Pak. Kami butuhnya segini, betul, Pak. Jadi ya sudah. Kalau untuk bantuan Uba berapa Pemkab menganggarkan? Untuk saat ini tidak terlalu banyak, kami ngetes dulu sampai untuk 150 usaha, Pak. Kami tes uji coba 150 usaha di tahun 2024 ini, bulan depan kami akan launching. Nah, untuk tahun 2025 kami anggarkan untuk 390 usaha yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Luar biasa ya, itu dampak daripada bantuan itu nanti. Iya. Mudah-mudahan. Selain itu Pak Ardiansyah, mungkin bantuan umat sudah, bantuan Uba sudah. Bantuan apa lagi yang bisa mesejahterakan lagi masyarakat, lebih meningkat pendapatannya? Kami sekarang fokus kepada ada satu lagi di bantuan kubur dan bantuan bertani. Bertani ini bedah rumah tidak layak huni. Jadi saya juga pengen tidak ada lagi
rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, makanya kami gencar juga melakukan bedah-bedah rumah yang kira-kira sudah tidak layak lagi. Kami usulkan bedah. Iya, kita kan uang APBD kita banyak 4 triliun kan. Jadi begitu dirasakan masyarakat Muba luar biasa kan. Benar. Jadi mereka bisa langsung merasakan hadirnya pemerintah itu membantu mereka gitu. Dan satu Pak, saya terus terang bukan saya ini ya. Saya semenjak di Dinas Sosial kami melakukan program 8 inovasi yang kami laksanakan ini kan dan membuahkan hasil ini sudah mendapat kurang lebih hampir 18 penghargaan dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Cuma satu yang saya belum dapat Pak, yang sedang saya kejar saat itu? Penghargaan dari masyarakat Musi Banyuasin. Wah, iya jadi betul. Kan udah utamanya itu menunggu penghargaan masyarakat ini kan. Bahwa mereka mengakui gitu Iya. bahwa program yang kita lakukan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka dan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Itu yang saya minta aja, berapa orang bilang alhamdulillah kami terima ini, kami sudah keluar. Nah, ini sudah ada dampak-dampaknya Pak. Jadi kelihatan ada beberapa masyarakat yang memang dengan mandiri menyatakan keluar dari bantuan UMA itu. Nah, ini yang saya harapkan. Itulah penghargaan tertinggi menurut saya yang paling saya harapkan ke depannya itu Pak. Kalau menurut data sendiri Pak Ardiansyah, daerah-daerah kecamatan atau desa di daerah mana yang paling banyak masyarakat? Ada 15 kecamatan, memang secara BPS masih ada 3 kecamatan yang harus ditolong gitu ya. Ditolong terus istilahnya. Yang pertama desa Kecamatan Sekayu, Lais. Dan Sekayu kan kota kan? Iya, tapi ya kondisinya banyak juga yang kan banyak ada yang desa-desa pinggiran kan memang tidak layak. Nah, inilah yang harus kita kejar dan memang harus kita lihat juga di analisa juga, karena tidak mungkin kita akan memberikan bantuan kepada kecamatan itu. Misalnya kita akan memberikan bantuan usaha untuk kelontong, misalnya untuk gorengan atau misalnya usaha. Padahal masyarakat di sana kebanyakan mereka adalah bertani, ya kan nggak pas Pak. Iya, harusnya kalau mereka kebanyakan lahan sawah, pertanian panggil dong. Iya. Jadi tepat guna. Guna. Di sini banyak perkebunan ya, masuk dong perkebunan. Kalau misalnya di sana tempat perdagangan ya banyak. Jadi itu yang Pak Ardiansyah katakan tadi, bahwa dikatakan bahwa harus kebersamaan OPD ya, keroyokan ya. Tapi basis datanya harus satu. Iya. Jadi basis datanya Dinas Sosial. Jadi tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Di sana banyak aliran sungai, banyak ikan. Ya kasih dong, turun perikanan, kasih dong bantuan usaha perikanan di sana. Baik bahan pakannya, bagaimana pengelolaan ikannya, kerambanya, dan yang paling penting masyarakatnya di mana. Itu tugas pemerintah loh Pak, ya kan? Bukan tugas. Anda cocoknya nih maju ke kepala daerah gitu, kalau udah baca begini. Tapi nggak bisa, mahal Pak, nggak bisa. Sangat mahal. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan, mudah-mudahan insya Allah. Itu sudah suratan. Di akhir pembicaraan kita di opini jurnalis, mungkin ada semacam closing statement Pak Ardiansyah untuk masyarakat Muba maupun sama-sama teman sedinas sosial di Kabupaten Kota Sumatera Selatan agar program pengentasan masyarakat dari kemiskinan ini sama-sama berhasil di Sumsel. Ya. Oke. Sana ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah SMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ya, untuk terus kita berusaha untuk memerdekakan diri kita, memberdayakan diri kita agar bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan, sehingga kita bisa berdaya saing, sehingga bisa memberikan dampak dan karya-karya positif untuk kemajuan daerah. Dan yang paling penting adalah insya Allah pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat, sehingga menciptakan kesejahteraan sosial buat masyarakat dan memajukan daerah, khususnya daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Wah, ini udah cocok nih jadi bupati nih. Ini padahal saya bilang closing statement, tapi Bapak kayaknya pidato. Tapi ya namanya juga ini kan bukan dibuat-buat. Artinya kerja Pak Ardiansyah itu memang kerja karena keinginan, karena ketulusan, ikhlas. Mudah-mudahan apa yang Pak Ardiansyah lakukan untuk masyarakat
miskin di Kabupaten Muba dapat berhasil dan Amin, lepas amin, masyarakat amin, daripada amin. kemiskinan dengan program program UBA, program apalagi deh, program om-om kali mungkin ada. Program adik kakak. Iya. Terima kasih. Yang penting hasilnya ada ya Pak ya, dengan APBD 4 triliun sangat dirasakan oleh masyarakat walaupun masih sekitar 62 miliar setahun, tapi luar biasa ya. Mohon doanya juga Mas Harto, mudah-mudahan Musi Banyuasin ini nanti kalau diundang lagi Mas Harto nggak bilang lagi salah satu penyumbang kemiskinan di Sumsel. Saya akan mengatakan bahwa Muba merupakan masyarakat yang sudah per kapita yang luar biasa. Amin. Mudah-mudahan nanti Muba bisa 1 digit ke depannya. Muba menjadi Brunei lah gitu ya, Sulawesi Selatan ya. Kita doakan. Angka kemiskinan 1 digit dan saya berharap yang paling penting adalah daerahnya maju dan rakyatnya sejahtera. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah karena waktu membatasi. Mungkin saya akan menggali lagi 3 bulan 6 bulan kita akan berbicara lagi bagaimana hasil program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, karena ini isu kemiskinan luar biasa menjadi daya tarik karena kita ini Sumsel provinsi kaya tapi miskin terus. Ya, mudah-mudahan ya Muba memberikan contoh. Kita lepas daripada angka predikat miskin itu. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah. Demikian opini jurnalis, sebetulnya masih banyak yang akan saya gali dari keberhasilan Pemkab Muba mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, menurunkan angka dengan begitu cepat 2% lebih, ini luar biasa. Semoga dapat diikuti oleh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam menurunkan angka kemiskinan. Sekian opini jurnalis, kita berjumpa kembali pada sesi berikutnya.